Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam. Kita Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi ya di kelas Kewirausahaan Teknologi yang diambil oleh saya pada hari Senin tanggal 23 November 2020. Nah, kepada teman-teman di mata kuliah Kewirausahaan Teknologi, hari ini adalah hari Senin di mana hari Senin adalah kuliah praktisi langsung dari dunia industri. Nah, hari ini saya menghadirkan Bapak Aditya Prakoso dari PT Citra Web Multisolusi, Citra Web Digital Multisolusi. Selamat siang Mas Adit, Sugeng Rawo. Selamat siang Pak Aris. Suara saya cukup terdengar? Oke, cukup terdengar dengan jelas Pak Adit. Tentu ini Pak Adit live langsung dari PT Citra Web. Jadi sekilas Pak Adit ini adalah Deputi Direktur dari Citra Web Digital Multisolusi, di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang teknologi, mungkin secara garis besar gitu ya Pak Adit ya. Jadi jika teman-teman teknologi informasi ada yang mungkin berminat atau pengen melamar di sana, nanti tinggal lihat saja lowongan yang ada atau teknologi terkini yang dimiliki seperti teknologi WhatsApp yang untuk CS itu nanti bisa kemudian nanti tanya-tanya lebih banyak di luar kuliah kita tentunya nggih, karena ini terkait dengan kewirausahaan teknologi. Untuk mempersingkat waktu, hari ini materi yang inti secara garis besar adalah tentang website efektif untuk mendukung jangkauan pelanggan yang lebih luas, yang nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Aditya Prakoso. Untuk teknis pelaksanaan, mohon izin nggih Pak Adit, nanti sampai dengan jam 14, kemudian dilanjut QA nggih Pak Adit nggih. Oke, baik. Nanti untuk selanjutnya, nanti materi akan disampaikan Pak Adit dan saya akan monitor di grup Zoom. Nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom chat yang nanti akan saya rangkum secara keseluruhan untuk kemudian jam 14 nanti akan kita gunakan waktunya untuk diskusi. Itu nggih. Monggo Pak Adit, langsung saya serahkan kelasnya kepada Pak Adit. Mohon teman-teman untuk menjaga etika dan kesopanannya nggih ketika kuliah daring ini berlangsung. Monggo Pak Adit, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Aris. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Unjani ya, Unjani Yogyakarta. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari PT Citra Web Digital Multisolusi yang pada siang hari ini saya mewakili manajemen PT Citra Web Digital Multisolusi. Nanti kita akan berbicara. Kalau mungkin saya ingin lebih menyampaikannya adalah kita lebih sharing ya. Tukar pikiran, tukar informasi berkaitan dengan salah satu media website. Kalau kita boleh bicara bahwa website ini adalah salah satu media yang memang boleh dikatakan sudah cukup lama, namun masih eksis ya. Di tengah saat ini mungkin kita ketahui bersama banyak sekali bermunculan media-media serupa, baik yang sifatnya untuk menunjang kegiatan online, ada sosial media juga ataupun media lainnya. Baik, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu pada kesempatan siang hari ini, saya akan share materi, mohon izin Pak Aris, kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Unjani Yogyakarta. Baik, langsung kita mulai ya. Oke. Topik pada siang hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris adalah kita akan bersama-sama untuk mengulas pentingnya website untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Sebetulnya ini adalah salah satu yang memang harus kita pahami ya, keberadaan website itu. Bagaimana keberadaan website bisa menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun sebelum kita bicara lebih dalam, saya ingin menyampaikan beberapa hal
seputar fakta cek. Baik. Yang pertama ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa ada sebuah fakta internet. Berkaitan dengan fakta internet ini adalah secara global, di mana kita ketahui bersama bahwa internet ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai sisi kehidupan. Kita ketahui bersama bahwa kehidupan mulai dari sisi kehidupan sosial, ekonomi, politik saat ini itu sangat tergantung dengan keberadaan teknologi internet. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa internet itu ternyata sangat mendorong perkembangan kemajuan peradaban dunia secara umum. Ya. Dan salah satunya adalah seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini internet ini sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok. Jadi kalau kita bicara kebutuhan pokok manusia secara umum, internet ini saat ini sudah masuk menjadi salah satu dari kebutuhan pokok kehidupan manusia. Nah, kita sekarang melihat di mana-mana orang selalu berusaha mengakses informasi dengan internet. Di mana-mana orang selalu mencari referensi untuk berbagai macam hal. Mulai dari mungkin referensi kesehatan atau mungkin buat rekan-rekan mahasiswi di sini mencari berbagai referensi seputar mata kuliah. Terkadang tidak hanya lewat buku ataupun proses belajar mengajar di kampus, tapi juga melalui internet. Nah, ini sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok yang sangat melekat dengan kehidupan manusia. Nah, kita mengetahui bahwa karena sudah menjadi kebutuhan pokok ini, tanpa sadar pengeluaran dari manusia atau mungkin anggaran belanjanya, anggaran untuk memenuhi kebutuhan pokok ini, khususnya juga untuk internet, semakin hari semakin meningkat. Ya. Nah, ini bisa kita lihat dari informasi yang kebetulan kami dapat dari data yang disampaikan oleh sebuah badan dari PBB, dari IT International, bahwa pada tahun 2018 saja sudah ada 3,9 miliar pengguna. Ya. Jadi tahun 2018 itu sudah ada 3,9 miliar pengguna internet di dunia. Ini adalah sebuah angka yang luar biasa, karena kalau boleh kita tahu bahwa internet ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat melekat dengan kehidupan manusia, dan kalau data 2018 saja sudah sampai dengan angka 3,9 miliar, tentunya tahun ini di tahun 2020 tentunya sudah lebih dari angka tersebut. Ya, ini adalah fakta internet secara global. Ya, kita melihat bahwa penetrasi internet sendiri ini sudah sangat sedemikian dalam di sisi kehidupan manusia. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kita bicara bahwa saat ini kondisi yang sedemikian rupa banyak mendorong manusia untuk melakukan kegiatan itu secara online. Ya, seperti tadi saya sampaikan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, bahkan sampai dengan kegiatan yang sifatnya konsumtif, semua dilakukan secara online. Hal ini terjadi kalau kita amati bahwa tidak hanya karena penetrasi internet,
tapi juga perkembangan teknologi smartphone ya. Smartphone ini saat ini sudah maju sedemikian pesat. Bahkan kalau saya bicara bahwa perkembangan smartphone ini dan dengan kondisi yang ada sekarang itu sudah tersedia dari berbagai macam pilihan. Tinggal kita bicara masalah kemauan atau kemampuan dari manusia ataupun konsumen untuk memilih smartphone sesuai dengan kebutuhannya. Kalau saya boleh perbandingkan dengan beberapa era sebelumnya, bahwa kalau dulu kita belum ada kemajuan teknologi smartphone, kita dahulu kalau kita mau akses internet ataupun yang lainnya, kita larinya ke beberapa waktu yang lalu adalah ke warung-warung internet atau kafe-kafe internet. Tapi saat ini tidak perlu seperti itu ya. Kemajuan teknologi smartphone memungkinkan semua orang dapat mengakses internet dari mana saja, ya, kapan saja, di mana saja. Selain itu juga kita mengamati bahwa perkembangan demografi yang boleh dikatakan cukup meningkat. Perkembangan demografi kelas sosial, bahwa sekarang kalau kita bicara masalah perkembangan demografi kelas sosial ini, tidak hanya kelas yang boleh dikatakan kelas demografi sosial, kelas sosial yang tinggi saja, tapi yang menengah bahkan sampai yang mungkin kelas sosial yang paling bawah pun juga sudah mulai berkembang. Sehingga kalau boleh saya sampaikan bahwa smartphone ini saat ini tidak hanya identik untuk kelas sosial yang kelas sosial atas, tapi juga sudah menengah ke bawah, sudah mulai merata. Selain itu, kondisi yang saat ini yang sedang kita alami boleh dikatakan dalam tahun 2020 ini juga sangat mendukung, di mana semua aktivitas manusia ini akhirnya berubah menjadi sebuah aktivitas online. Kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini memang sangat-sangat memberikan dampak pada semua sisi kehidupan manusia, di mana akhirnya manusia itu menjadi sebuah sosok konsumen digital. Ya, kalau saya lihat di sini adalah bahwa dengan adanya pandemi ini juga ikut mendorong ya manusia beraktivitas secara online. Ini adalah fakta-fakta di mana teknologi internet dan perubahan pola hidup manusia menyikapi perkembangan teknologi ini sedemikian pesat. Oke, baik. Ini adalah fakta internet yang mungkin kita harus tahu dalam kondisi seperti saat ini. Dan berikutnya kita mungkin akan menyampaikan adalah fakta internet khususnya yang ada di Indonesia. Ini juga cukup menarik karena kami mengamati berdasarkan beberapa hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Jadi ini adalah merupakan sebuah asosiasi yang ada di Indonesia yang beranggota akan para penyelenggara jasa internet. Ya, mungkin kalau rekan-rekan semua mengetahui bahwa para penyelenggara jasa internet itu ISP ya, biasanya Internet Service Provider. Mungkin kita sering mendengar ada beberapa nama besar seperti ada Telkom, Bisnet ataupun yang lainnya, dan mungkin salah satunya adalah dari kami, dari Citra Web Group. Kami ini ISP-nya ada dengan brand Citranet. Ini mengatakan bahwa pengguna internet di Indonesia itu dari tahun ke tahun menunjukkan grafik peningkatan yang cukup sangat signifikan bertambah ya. Sangat-sangat peningkatannya itu sangat-sangat cukup signifikan sekali, cukup banyak sekali. Dari data yang kami peroleh bahwa tahun 2018 pengguna internet di Indonesia itu sekitar 143,2 juta pengguna. Ya, 2018 itu 143,2 juta pengguna. Kemudian di tahun 2019 itu ada 171,1 juta pengguna. Dan di tahun 2020 ini data update-nya adalah ada di angka 196,7 juta pengguna. Ya.
Jadi ini adalah menunjukkan peningkatan pengguna internet yang dari tahun ke tahun itu menunjukkan peningkatan. Nah, dari peningkatan pengguna internet di Indonesia, kita kembali mengamati untuk kebiasaan dari pengguna internet di Indonesia. Terdapat data di mana pada tahun 2018 kebiasaan belanja di online di Indonesia itu juga grafiknya cukup tinggi. Ya. Tahun 2018 saja itu ada data yang menyampaikan bahwa 53% dari populasi penduduk Indonesia itu memiliki kebiasaan belanja online. 53%. Ya. Tahun 2018 itu 53% populasi penduduk Indonesia itu kebiasaannya belanja online. Ini luar biasa. Dan pastinya ini akan diperkirakan terus meningkat, ya, sesuai dengan penetrasi internet, kemajuan smartphone, atau mungkin terlebih dengan kondisi COVID seperti sekarang ini. Dan diperkirakan pada tahun 2025 nanti itu mencapai angka pertumbuhan yang kira-kira senilai 48 miliar US dollar. Ini luar biasa sekali, ya. Jadi kebiasaan belanja ini, belanja online ini sebelum COVID saja sudah 53%. Bayangkan dengan keberadaan seperti sekarang ini, meskipun kita tahu bersama dengan COVID ini juga kondisinya juga memang semua sendi kehidupan manusia memang sedang mengalami hantaman yang cukup luar biasa. Tapi saya yakin bahwa kebiasaan untuk belanja online pun juga pasti akan ada peningkatan. Ya. Terlebih mungkin di awal-awal masa COVID yang lalu, ya, di awal-awal tahun yang lalu. Ini pasti mengalami peningkatan. Ya. Itu adalah di mana kondisi masyarakat di Indonesia, para pengguna internet pertumbuhannya yang cukup luar biasa. Mungkin kita juga akan bisa melihat data yang lain. Ya. Berikut ini adalah penetrasi pengguna internet tahun 2019 dan tahun 2020. Data ini kami ambil dari masih dari ABGI, ya, berdasarkan dari Indonesia Survey. Ya. Ini ada 73,7%. Ya. Ini adalah pengguna internet. 196,71 juta jiwa pengguna internet dari total populasi sebanyak penduduk Indonesia ada 266,91 juta jiwa. Ya. Jadi hampir 73,7% persentasenya. Ini adalah penetrasi pengguna internet tahun 2019 dan 2020 untuk kuartal kedua, di mana pada survei di tahun sebelumnya sama dilakukan oleh ABGI, penetrasi pengguna internet di Indonesia masih menunjukkan angka 64,8%, ya, dari 171,17 juta jiwa. Ya, jadi ini menunjukkan peningkatan, ya, di tahun 2019 sampai 2020 di kuartal kedua. Ini adalah peningkatannya dari 64,8% menjadi 73,7%. Baik, ini adalah detailnya, di mana penetrasi internet di tahun 2019 itu ada di persentase sebesar 73,7%. Kemudian untuk pengguna internetnya adalah 196.714.070,3 pengguna internet dengan angka pertumbuhan sebesar 8,9%. Ya. Kemudian dari populasi yang ada, ya, dengan pertumbuhan populasinya adalah 1,3%. Ini adalah beberapa data yang berhasil kami kumpulkan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia bekerjasama dengan Indonesia Survey Center. Oke, baik. Dan ini adalah berupa data-data. Kami berhasil mengumpulkan
pengguna internet berdasarkan provinsi. Di sini memang yang paling tinggi adalah menunjukkan grafiknya adalah dari Provinsi Jawa Barat, kemudian disusul Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa provinsi lainnya. Ya, mungkin rekan-rekan bisa mengamati. Ya, ini adalah grafik dari pengguna internet. Oke, baik. Sekarang kalau kita bicara, tadi sudah bicara penetrasi internet. Nah, kita sekarang pelan-pelan mulai masuk ke materi siang hari ini, yaitu adalah website, ya, salah satu media di mana dengan media website ini bisa menjangkau konsumen atau target atau yang lebih luas. Ya. Sering kita memulai dari pertanyaan adalah apabila mulai online berkaitan dengan bisnis ataupun dengan bicara bahwa kita memulai online itu memulainya dari mana. Ya. Siang ini saya ingin menyampaikan bahwa kita akan menyampaikan topik tentang website berkaitan dengan bisnis salah satunya. Ya. Online mulainya dari mana? Ya. Kami menyarankan adalah mulailah dari website, membuat website. Kenapa website? Kenapa bukan sosial media? Kenapa tidak hanya email? Atau kenapa tidak media lainnya? Ya, siang ini saya ingin menyatakan bahwa apabila Anda ingin memulai berbisnis online, ingin mulai menapaki dunia online, mulailah dengan membangun website. Karena apa? Karena dengan website Anda akan memiliki atau website tersebut itu akan dapat menjadi sebuah identitas digital bisnis Anda yang terpercaya. Ya, mulainya dari website. Oke. Baik. Pasti akan ada pertanyaan. Wah, kenapa saya harus website? Saya sekarang sudah nyaman dengan sosial media atau dengan banyak pertanyaan yang lain. Berikut ini adalah beberapa faktor kenapa kita harus website. Ya. Yang pertama adalah saat ini konsumen itu masih memiliki kebiasaan melakukan pencarian produk atau jasa yang mereka cari, yang mereka butuhkan itu melalui mesin pencari Google tentunya, ya, dibandingkan melalui, misalnya kita ambil contoh lini masa sosial media. Biasanya orang pasti akan tercetus, misalkan Anda tidak mencari produk atau jasa, mencari referensi saja, seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Ada anekdot, silahkan tanya Mbah Google. Ya. Mesin pencari yang menjadi referensi, yang menjadi tujuan, yang menjadi pegangan konsumen untuk melakukan pencarian. Mereka tidak atau memiliki persentase yang kecil sekali mencari melalui sosial media misalnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil pencarian dari mesin pencari Google memiliki probabilitas yang cukup tinggi untuk menampilkan data-data URL website dengan rating tertinggi dibandingkan data yang ditampilkan melalui misalkan sosial media. Jadi sepertinya mesin pencari ini masih menjadi sebuah garansi mungkin, menjadi sebuah pegangan bagi para konsumen karena data-data yang ditampilkan itu rata-rata cukup bisa memenuhi kebutuhan informasi yang mereka cari, dan data-data yang ditampilkan rata-rata adalah data-data URL website. Ya, itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah detail produk atau jasa itu dapat dijelaskan secara lebih detail. Ya. Kalau kita bisa melihat website, terkadang kita banyak menemukan informasi yang kita inginkan. Kita bisa menampilkan, Anda sebagai pemilik website, Anda bisa menampilkan informasi yang sangat detail yang bisa Anda padukan dengan layout desain tentunya.
yang Anda miliki. Dan satu lagi, saat ini terkadang rata-rata website itu sudah memiliki mobile friendly. Sehingga saat Anda mengakses lewat handphone atau melalui tab, tampilannya pun akan menyesuaikan, nyaman untuk dilihat, tidak terpotong, informasinya pun dapat dilihat dengan jelas, gambarnya pun dapat dilihat dengan jelas. Itu adalah yang ketiga biasanya. Kemudian kalau kita bicara masalah konten website, apabila memang website itu dikelola secara profesional, baik dari sisi penataan layout gambarnya, kemudian dari sisi updating kontennya, tentunya website ini akan menjadi sebuah kepercayaan. Konsumen juga akan lebih percaya saat dia berkunjung pada website, mencari informasi produk atau jasanya melalui website itu, dilihat secara websitenya ini dikelola secara profesional, updatingnya juga cukup tertata cukup rapi, kemudian informasinya pun detail, konsumen akan lebih percaya ya. Dan tentunya kalau konsumen sudah percaya pada sebuah brand, tidak menutup kemungkinan penjualan pun akan jadi mendapatkan dampak yang positif. Ya. Jadi ini tentunya yang ingin saya sampaikan, bahwa kenapa website gitu dan kenapa bukan yang lain. Ya, karena memang kalau kita bicara dengan website, kita akan bicara bisa lebih luas, bisa lebih detail, ya. Dan kita juga akan didukung dengan kebiasaan konsumen yang tadi disampaikan tadi, mencari segala sesuatunya melalui mesin pencari, dan mesin pencari itu rata-rata juga menampilkan data-data URL website ya yang memiliki rating yang cukup tinggi. Itu adalah kenapa kita harus membuat website, kenapa kita harus memulai dengan membuat website. Baik, tentunya kalau saya boleh sampaikan bahwa di sini kita kadang-kala juga, mending jangan bikin website. Kita sering menemukan beberapa komentar-komentar yang, mohon maaf, mungkin saya boleh kategorikan menjadi komentar-komentar yang negatif tentang website. Di mana terkadang tidak jarang kita mendengar bahwa bikin website itu mahal, ngapain harus bikin website? Mahal sekali. Saya jawab tidak sepenuhnya benar, atau bahkan saya bilang bahwa tidak benar. Karena apa? Kalau kita bicara membuat website, tentunya mungkin rekan-rekan juga sudah tahu bahwa saat ini banyak sekali tersedia platform web builder atau web development yang sifatnya free source ya, gratis. Ya. Anda mau pakai WordPress, Anda mau pakai apapun itu, banyak sekali free source. Hanya dalam sekian menit mungkin Anda sudah memiliki sebuah website. Biaya produksi nol, tidak ada, gratis. Jadi kalau saya bilang bahwa ada komentar yang bilang bahwa biaya produksinya mahal, tidak benar. Selain itu, kalau kita melihat dan kalau kita bisa mencari informasi di internet, banyak kok web developer yang saat ini juga mulai berkompetisi ya. Banyak mereka membuat paket-paket website yang harganya pun juga luar biasa terjangkau. Mungkin komentar-komentar seperti biaya produksi mahal website ini, saya bisa mengkategorikan bahwa beberapa era yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu, saat dimana website menjadi sebuah isu yang boleh dikatakan masih baru di dunia teknologi internet. Tapi untuk saat ini tidak. Biaya produksi mahal, tidak. Murah sekali. Ada yang gratis, atau kalau mungkin rekan-rekan, saya tidak mau bikin website yang dengan free source gitu. Saya mau yang memang benar-benar dibuat oleh developer yang terpercaya. Anda bisa kok mencari beberapa paket web development yang boleh dikatakan harganya sangat murah.
ya. Kemudian pakai website itu tidak langsung jadi. Kemudian mengelolanya sangat susah, harus membutuhkan skill yang khusus, harus tahu teknis. Tidak benar. Ya. Kalau saya bicara dengan kondisi yang sekarang ini, banyak sekali paket atau web developer, ya. Kalau saya boleh bicara bilang, karena saya bicara seperti ini karena saya mewakili industri. Banyak kok tersedia paket web yang boleh dikatakan langsung jadi. Kemudian mengelolanya pun Anda tidak perlu memiliki kemampuan teknis yang boleh dikatakan di atas rata-rata. Anda tidak diharuskan memiliki kemampuan coding yang cukup memadai, menguasai bahasa pemrograman khusus apa, ABC, tidak. Saya bisa menganalogikan apabila rekan-rekan siang hari ini Anda terbiasa menggunakan email, Anda terbiasa browsing misalnya. Itu adalah skill minimal yang harus Anda miliki, dan itu sudah lebih dari cukup untuk mengelola sebuah website. Ya. Anda bisa email, Anda bisa attach file, kemudian Anda bisa terbiasa menulis email melalui text editor atau yang tersedia di email. Itu saya pikir sudah lebih dari cukup. Ya. Tidak perlu Anda menguasai bahasa pemrograman yang khusus. Tidak. Jadi kalau dibilang bahwa pengelolaan website itu rumit, itu tidak benar. Oke. Baik, itu adalah beberapa kalau saya bilang adalah komen-komen negatif tentang website yang saya tadi sampaikan, bahwa dengan kondisi sekarang ini adalah tidak sepenuhnya benar. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah bagaimana membangun sebuah website. Saya di sini akan bicara atau memberikan sebuah pengertian dengan analogi yang cukup sederhana. Ya. Dimana kalau kita bilang bahwa membangun website itu, saya bisa menganalogikan seperti membangun sebuah rumah. Kok membangun sebuah rumah? Iya, saya bilang membangun sebuah rumah. Kalau di awal tadi bahwa saya sampaikan ke rekan-rekan bahwa mulailah dengan website, karena dengan website itu merupakan identitas digital bagi bisnis Anda. Saya menganalogikan bahwa rumah itu menjadi sebuah, bisa saya artikan sebagai sebuah kantor. Bisa saya asumsikan bahwa saya ingin memulai sebuah bisnis, membangun bisnis, sehingga saya pun harus memiliki sebuah kantor untuk melayani para konsumen saya, untuk menerima, berkomunikasi, bertatap muka dengan para konsumen saya. Singkatnya, website saya analogikan seperti membangun sebuah rumah. Urutan analoginya adalah seperti ini. Yang pertama adalah saat kita ingin membangun sebuah rumah, kita itu pasti akan memilih lokasi di mana rumah itu akan kita bangun. Ya. Misalkan saya ingin memiliki sebuah rumah atau membangun sebuah rumah ada di daerah Jogja Utara, misalkan. Ya. Ada di daerah Jogja Utara. Jogja Utara, lebih spesifik lagi adalah ada di daerah Jalan Kaliurang, misalkan. Nah, di situ pasti kita akan menyebut nama, ya tadi saya sampaikan, nama lokasi. Ya. Nama ini adalah sebuah identitas. Ya. Dan di sini saya analogikan adalah nama itu adalah domain name. Ya. Domain name itu adalah merupakan identitas dari website yang memudahkan pengunjung akan mengakses website kita. Ya. Jadi saat kita mau bangun rumah, yang pertama adalah saya butuh lokasinya ada di mana. Oh, lokasinya ada di situ. Ada nama. Nama itu adalah domain.
Nah, domain ini cukup unik ya. Ini merupakan identitas dari website. Bisa saya artikan bisa menjadi sebuah identitas dari sebuah brand. Ya. Karena dengan nama atau domain ini orang akan tahu kemana dia akan mengakses untuk mendapatkan informasi berkaitan produk atau jasa yang diinginkan. Oke. Baik. Bicara masalah domain. Di sini saya sampaikan ada beberapa tipe domain. Ya. Yang pertama adalah top level domain atau TLD. Apakah TLD itu? Yang termasuk dalam TLD itu adalah sering kita mendengar ada .com, .net, .org atau .info. Ini adalah nama-nama domain yang paling sering digunakan, atau boleh saya sampaikan ini adalah nama-nama domain yang paling populer. Anda mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan extension seperti .com, .net, .org. Itu adalah termasuk tipe domain kategori top level domain atau TLD. Oke. Yang kedua adalah CCTLD atau Country Code Top Level Domain. Ya. Di mana nama-nama domain ini adalah nama domain yang menggunakan kode negara sebagai identitas utama. Kita sering mendengar mungkin .us atau .id, .uk, .jp. Ini adalah merupakan kode dari sebuah negara. Jadi orang-orang yang memilih menggunakan nama CCTLD ini ingin memberikan sebuah identitas bahwa bisnisnya atau brand-brandnya itu berasal dari negara tertentu misalnya. Kemudian kita juga sering mendengar atau ada .mil, MIL atau .edu misalnya. Apakah itu? Itu adalah termasuk nama domain yang khusus digunakan untuk instansi atau generic top level domain. Ya. Generic top level domain. Ini adalah nama-nama domain yang khusus digunakan untuk instansi. Edu itu education ya. Mil itu militer. Oke, itu adalah beberapa tipe dari domain name atau nama domain. Oke, yang berikut. Kalau tadi saya sudah bicara masalah nama, lokasi. Apa yang harus saya lakukan setelah saya punya nama atau lokasi? Yang pasti kita akan memilih sebuah luasan dari lokasi yang kita pilih. Kenapa saya bilang luas ini perlu? Karena saya ingin membangun sebuah rumah, saya ingin membangun sebuah kantor untuk bisnis saya. Saya harus pengen semua kebutuhan dari kantor itu bisa terpenuhi, dan itu harus memiliki lokasi yang saya pilih nanti harus memiliki luas yang cukup memadai sesuai dengan konsep rumah yang akan saya bangun. Kalau kita bicara masalah luas dari lokasi yang kita inginkan, luas ini atau space atau ya storage misalkan, ini bisa kita artikan bahwa luas itu sama dengan web hosting. Nah, apa itu web hosting? Web hosting itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan data website. Ya. Jadi kalau tadi ada domain itu adalah namanya, nah yang kedua adalah storage-nya atau tempatnya. Nah, web hosting ini adalah tempat untuk menyimpan datanya sesuai dengan spesifikasi website yang akan dibangun. Besar luasnya ini beragam. Ada yang mungkin luasannya tidak terlalu luas karena konten websitenya atau konsep websitenya pun juga boleh dikatakan sederhana, sehingga tidak membutuhkan space yang cukup luas. Tapi ada sebuah kapasitas atau web hosting yang dikatakan tempatnya cukup luas karena memang kebutuhan spesifikasi websitenya ini pun juga sangat kompleks, sangat banyak sekali fitur-fiturnya, sangat banyak sekali bagian-bagiannya yang ingin disimpan dalam hosting tersebut untuk mendukung konsep website yang akan dibangun. Jadi ini luasnya beragam. Nah, itu adalah namanya web hosting untuk tempat. Oke, sekarang kita harus mengenal. Kalau kita sudah tahu web hosting itu adalah tempat untuk menyimpan, lalu seperti apa sih tipe dari web hosting itu? Nah,
Ini tipe web hosting. Ada beberapa tipe web hosting yang mungkin rekan-rekan harus tahu di sini. Ya. Kalau tadi saya bilang bahwa luas tanahnya itu kan beragam ya, sesuai dengan kebutuhan konsep bangunan yang akan dibangun. Sama dengan hosting ini. Hosting ini tipenya juga macam-macam. Yang pertama boleh saya sampaikan di sini adalah share hosting. Share hosting ini adalah para pengguna layanan web hosting ini saling berbagi resource. Resource dan kapasitasnya ini saling berbagi dalam satu server hosting. Jadi ibarat kata kalau saya boleh dikatakan kita sewa di apartemen atau kita sewa dalam sebuah rumah kos-kosan di mana kita saling berbagi fasilitas ya. Kamar mandinya bareng-bareng, dipakai bareng-bareng, atau mungkin fasilitasnya ada lift juga bisa kita pakai bareng-bareng ya. Jadi share hosting ini sebuah kapasitas hosting yang resource ataupun kapasitasnya ini berbagi. Jadi satu server mungkin bisa dibagi menjadi beberapa akun share hosting. Itu share hosting. Kemudian selanjutnya adalah VPS, Virtual Private Server. Nah, VPS ini adalah layanan web hosting yang berasal dari satu server fisik. Ya. Jadi ada sebuah server besar, ya, satu storage yang cukup besar, kemudian dibagi menjadi beberapa server virtual, ya, dengan kapasitasnya mungkin lebih kecil-kecil, ya, lebih beragam. Nah, nanti masing-masing penggunanya itu dapat menyesuaikan konfigurasinya sesuai keinginannya. Jadi sudah nggak pengaruh dengan pengguna VPS yang lain, nggak pengaruh dengan server fisik server virtual yang lain. Satu space besar dibagi menjadi beberapa server virtual dengan kapasitas yang mungkin lebih kecil, tapi di mana penggunanya ini dia tidak ada berhubungan dengan server-server virtual yang lainnya. Tentunya kalau boleh saya bilang VPS ini secara kapasitas pun juga lebih besar dari share hosting ya. Jadi dia lebih fleksibel. Itu adalah VPS. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya dedicated server. Nah, kalau dedicated server ini berbeda lagi ya. Di mana pengguna dedicated server itu menggunakan layanan hosting yang dimana dia satu server ini hanya dia yang pakai, hanya dia yang bisa mengakses. Jadi pemilik dedicated server ini atau pengguna layanan web hosting dedicated server ini memiliki akses yang penuh untuk mengelola servernya. Dia mau sistem operasinya kayak apa, atau mungkin dia bisa request spesifikasi hardware-nya seperti apa, ya. Mau dia ngatur konfigurasinya bagaimana, itu dia bebas. Karena apa? Dia memiliki akses penuh satu server itu khusus hanya untuk dia. Ya. Nah ini biasanya kalau untuk dedicated server ini memang boleh dikatakan lebih sangat-sangat fleksibel ya, karena mulai dari itu tadi saya bilang sistem operasi, hardware-nya mau dengan spesifikasi yang cukup tinggi ataupun sesuai dengan kebutuhannya dia bisa atur itu semua. Dimana kalau untuk yang seperti tadi share hosting ataupun yang VPS tadi, itu tentunya aturan-aturan itu dibatasi ya. Kalau kita pakai share hosting ataupun VPS, kita nggak bisa minta spesifikasi hardware yang saya mau dong yang RAM-nya sekian, itu nggak bisa kalau share hosting. VPS juga mungkin terbatas karena dia sudah ada aturan paket VPS-nya adalah seperti ini. Tapi kalau dedicated server, dia mau create yang saya mau RAM yang sekian segala macam, dia bisa bebas. Itu dedicated server. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah colocation server. Nah, kalau colocation server ini berbeda lagi. Di mana kalau colocation server ini biasanya keterkaitannya adalah dengan para penyedia jasa data center, ya. Jadi layanan ini adalah layanan yang menyimpan server milik klien pada sebuah data center. Di mana data center itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan server-server, ya. Jadi misalkan rekan-rekan di sini adalah
ingin membangun bisnisnya, ingin memiliki sebuah space hosting yang memang dedicated hanya digunakan oleh rekan-rekan sendiri, tidak terganggu oleh pihak lain. Anda sudah beli server fisiknya, tapi Anda bingung nih mau ditaruh di mana. Atau mungkin Anda tidak memiliki infrastruktur yang cukup memadai untuk server yang Anda miliki. Karena kalau kita bicara masalah memiliki server dan mengelola server ini, kita bicara masalah infrastrukturnya, tidak hanya hardware-nya saja, tapi lagi dari kelengkapan bandwidth-nya juga. Kemudian struktur ruangan penyimpanan server ini juga sebetulnya kalau kita bicara masalah ideal juga tidak bisa sembarangan, karena kita juga harus mempertimbangkan faktor keamanan servernya. Kemudian dari biasanya ruang server itu cukup dingin ya, suhunya cukup dingin, karena juga agar kondisi servernya itu tidak panas, ada sistem pendinginan yang cukup memadai, kemudian bandwidth yang cukup memadai. Tentunya juga harus ada tim technical supportnya, ya. Keamanan fisik server itu sendiri. Banyak parameter, banyak pertimbangan yang harus disiapkan saat Anda memiliki sebuah server sendiri, kemudian Anda ingin mengelola. Nah, daripada Anda mungkin kerepotan untuk hal-hal tersebut, Anda bisa menggunakan layanan colocation server ini. Anda tinggal datang ke sebuah penyedia layanan data center, Anda tinggal menggunakan layanan server untuk menyimpan server Anda dengan jaminan bahwa server Anda akan aman dalam pengelolaannya. Mulai dari infrastruktur, kemudian bandwidth, seandainya ada mungkin terjadi hal-hal teknis, sudah ada technical support khusus yang Anda bisa minta bantuan untuk mengelola server Anda. Itu adalah Oke, itu adalah beberapa tipe-tipe web hosting yang mungkin harus rekan-rekan ketahui. Baik, berikutnya, kalau tadi kita sudah bicara masalah luas, yang berikutnya ini adalah kita bicara masalah desain. Kenapa desain? Nah, desain ini kita anggap sebagai rancang bangun ya. Menentukan desain yang akan kita buat sesuai dengan fungsinya. Di mana web design ini kalau secara pengertiannya atau secara deskripsinya adalah merupakan desain tampilan website yang dibuat sesuai dengan konsep website yang Anda inginkan. Ya. Anda bisa membuat website Anda tampil dengan warna-warna pilihan Anda sesuai dengan corporate color. Misalnya Anda punya ada panduan warna-warna khusus untuk bisnis Anda. Ya. Anda bisa buat atau Anda bisa masukkan dalam konteks web design ini. Anda ingin bahwa produk-produk terbaru Anda akan tampil di halaman muka. Anda ingin bahwa produk-produk bestseller Anda bisa tampil di halaman muka. Anda mungkin menginginkan ada sebuah layanan chat online di mana nanti para pengunjung Anda apabila ingin langsung melakukan interaksi dengan Anda dengan mudahnya bisa ditemukan di halaman muka. Atau banyak hal yang ingin Anda tampilkan, informasi atau navigasi, panduan-panduan yang cukup mudah bagi pengunjung Anda, ini bisa dimasukkan dalam rancangan web design. Warnanya Anda mau main, mungkin warnanya perpaduan soft ataupun lebih eye-catching atau apapun itu. Itu dalam web design. Itu adalah poin yang ketiga dalam membangun website. Oke. Berikutnya adalah web application. Web application ini kita kalau tadi berkaitan dengan desain rumah yang sudah jadi, ya. Nah nantinya rumah atau kantor Anda itu kan ada fasilitas apa saja, ya. Ya. Fasilitas apa aja yang terdapat dalam rumah Anda. Ya. Jadi kalau boleh dianalogikan, kalau kita bicara masalah fasilitas, nah ini adalah web application, di mana web application itu adalah berbagai sistem yang dibuat untuk memudahkan pengunjung untuk mendapatkan informasi saat mengakses website. Misalkan Anda menginginkan bahwa pengunjung Anda itu akan dengan mudah mendapatkan jawaban langsung dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Misalnya website Anda itu terdapat fasilitas registrasi. Misalkan di website Anda itu website Anda adalah sebuah website jual beli produk. Terus kemudian
Anda memberikan sebuah informasi berkaitan misalnya dengan retur barang. Jadi pengunjung Anda tidak perlu lagi menanyakan hal-hal yang sering ditanyakan kepada Anda. Cukup melalui fasilitas, misalkan saya sebutkan fasilitas itu adalah FAQ, ya, frequency asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengunjung website. Di situ pengunjung sudah langsung bisa melihat hal-hal yang sering ditanyakan, misalnya tentang retur, tentang cara registrasi, tentang cara metode pembayaran, tentang cara misalnya klaim pengiriman barang atau apapun itu, Anda sudah jelaskan dengan cukup detail, dan itu sudah sangat cukup membantu para pengunjung, para konsumen Anda untuk mengetahui cara atau hal-hal yang berkaitan dengan entah itu pembelian ataupun retur barang melalui informasi atau melalui aplikasi yang Anda sediakan. Nah, ini sangat memudahkan sekali. Atau misalnya Anda menginginkan orang bertanya langsung, Anda mungkin bisa menambahkan sebuah aplikasi berupa link WhatsApp, di mana orang akan sangat familiar dengan WhatsApp. Orang tinggal mengetikkan sesuatu pertanyaan dan itu langsung terhubung dengan WhatsApp dari pengelola website, admin Anda misalnya. Ya. Berbagai web application tersedia sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pengunjung, dan itu akan memudahkan pengunjung untuk mendapatkan informasi. Itu adalah fasilitas, ya. Poin yang keempat, analogi yang keempat dari membangun sebuah website. Yang berikutnya adalah setelah semua website jadi, apa yang perlu dilakukan? Promosi. Ini harus dilakukan. Ibarat kata Anda sudah membuat sebuah rumah, ibarat kata Anda sudah membuat sebuah kantor, kantornya sudah selesai dibangun, siap untuk operasional, ya jangan lupa untuk memberitahu teman, kolega Anda, partner bisnis Anda, agar mereka berkunjung ke rumah atau ke kantor Anda. Ya. Yang diperlukan adalah promosi. Ya, promosi. Karena promosi ini penting. Promosi Anda dapat melakukannya dengan berbagai macam cara, ya. Bisa Anda melakukan promosi ini dengan memberitahu melalui email atau dengan Google Ads. Ya. Anda bisa berlangganan ads, program-program iklan, ya, berbayar dari Google atau Instagram Ads, atau banyak metode lainnya. Artinya website Anda sudah siap, website Anda sudah sudah siap melayani konsumen atau pelanggan Anda, segera lakukan promosi. Itu adalah yang kelima. Dan yang berikutnya adalah maintenance, ya, di mana segala hal yang berkaitan dengan website ini juga diperlukan maintenance. Rumah, kantor, atau apapun itu juga perlu perawatan. Agar apa? Nyaman. Nyaman saat digunakan, penghuni, baik penghuni maupun pengunjung dari kantor ataupun rumah Anda pun juga nyaman. Ya, itu diperlukan maintenance. Maintenance ini adalah hal-hal yang harus dilakukan secara periodik. Biasanya ini dilakukan dari sisi developernya untuk mulai membenahi fitur-fitur website jika terjadi error dan bugs. Ya. Jika terjadi error, jika terjadi hal-hal yang mungkin berkaitan dengan teknis, ini bisa dibenahi, ya, agar semua dapat berjalan secara nyaman. Tiba-tiba katalog produknya tiba-tiba tidak bisa mengupload gambar atau tidak bisa berjalan dengan sempurna, proses shopping chartnya juga tiba-tiba mungkin kurang beberapa file tidak berjalan dengan sempurna. Nah, ini harus selalu dicek error dan bug sistem yang ada dalam website itu, ya. Itu harus selalu dilakukan secara periodik, maintenance ini. Seandainya Anda menemukan hal-hal yang error, hal-hal yang tidak pas dengan
fungsi-fungsi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, segera hubungi web developer Anda. Atau mungkin kalau seandainya Anda membuat website itu secara mandiri, segera cari referensi hal-hal teknis, kendala teknis seperti ini penyelesaiannya bagaimana. Banyak sekali referensi yang bisa Anda cari yang berkaitan dengan bugs ataupun error yang sering terjadi. Oke. Baik. Itu adalah 6 analogi membuat website seperti membuat sebuah rumah. Lalu pertanyaannya pasti, bagaimana dengan sosial media sekarang ini? Bagaimana dengan sosial media? Ya, kalau saya boleh bilang sosial media ini saat ini ya sudah digunakan saja. Artinya sosial media ini memang saat ini sedang naik daun, sedang menjadi tren. Bagaimana keberadaannya? Apakah tidak perlu? Oh jangan. Sosial media tetap harus Anda gunakan. Tapi website ini menjadi hal yang utama. Sosial media ini Anda gunakan untuk memperluas jaringan pemasaran Anda. Ya. Anda bisa mencantumkan tautan atau link informasi yang berkaitan dengan produk atau jasa Anda yang detailnya bisa dilihat di website. Jadi kalau boleh saya sampaikan di sini adalah ini memang sebuah segmen yang berbeda antara website dan sosial media. Sangat berbeda. Yang tadi saya sampaikan adalah saya ingin mengajak Anda semua untuk memiliki sebuah identitas digital yang benar-benar bisa dipercaya. Bukan berarti saya bilang bahwa apabila Anda memulai dengan sosial media itu tidak dipercaya. Bukan seperti itu. Konteksnya adalah informasi dalam website akan jauh lebih detail, akan jauh lebih kompleks, akan lebih lengkap itu di website. Sedangkan di sosial media Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya informasi yang terbatas, cukup pendek, menjadi sebuah trigger bagi komunitas tertentu, bagi target konsumen tertentu untuk berkunjung ke website Anda. Ya. Sosial media ini gunanya adalah untuk memperluas jaringan. Tapi detail kontennya ada di website. Ya. Ini adalah sebuah media yang berbeda. Di sini saya tidak sedang dalam membandingkan bahwa website lebih baik dari sosial media atau sosial media lebih baik dari website. Tidak. Keduanya memiliki keunggulan, keduanya memiliki spesifikasi yang cukup unik, yang berbeda, yang sebetulnya apabila keduanya ini digabungkan, disinergikan, itu akan menjadi sebuah media tools yang boleh dikatakan cukup ampuh membangun bisnis Anda di dunia online. Ya. Jadi kalau kita bilang bahwa di topiknya ini tadi adalah kita adalah dengan website ini memperluas, saya setuju website ini bisa memperluas pelanggan yang lebih luas, di mana kalau kita menggunakan media website ini memang konsumen itu akan bisa mengakses informasi produk atau jasa kita itu tanpa ada batasan jarak, ruang, dan waktu. Kapanpun Anda bisa mengakses. Nah, sosial media ataupun media-media lain selain website, Anda bisa gunakan adalah untuk mendukung keberadaan dari website. Ya. Jadi nggak perlu bingung, Anda nggak perlu bingung. Dan Anda tidak perlu terbawa lebih baik website, lebih baik sosial media. Tidak, saya tidak sedang dalam membandingkan ini, tapi saya sedang menyampaikan bahwa Anda bisa menggunakan keduanya untuk saling mendukung. Ya. Anda bisa menyusun program updating konten sosial media maupun website, itu bisa terpadu. Ya. Jadi misalkan Anda mengupdate di website, Anda pun juga bisa mengupdate di sosial media dengan konten yang saling bisa bertautan, dan ini bisa saling mensupport keberadaan informasi yang ingin Anda sampaikan kepada pengunjung website Anda. Lebih baik lagi seandainya program updating ini bisa
disertai dengan yang berbayar ya. Tentunya bisa disesuaikan dengan budget promosi yang ada. Itu akan bisa lebih powerful, akan bisa lebih segmented, bisa lebih targeted sekali. Itu dengan program ads yang berbayar. Oke. Itu adalah kurang lebih materi yang ingin kami sampaikan, saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pak Aris. Kami persilahkan untuk tahap selanjutnya. Silakan Pak Aris. Halo. Halo Pak Aris. Silakan, mungkin ada yang ingin mungkin ada yang bisa langsung ingin ditanyakan. Monggo teman-teman mahasiswa jika ada yang ingin ditanyakan. Iya, Pak. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan, Mas Rizky Setiadi tadi sepertinya ingin bertanya. Monggo silakan Mas Rizky. Mbak Reni Dia, monggo Mbak Reni Dia, mau open voice apa ketik di chat? Loh, kok nggak jadi? Nggak usah malu-malu, silakan bertanya. Oke, mungkin sedikit saya tambahkan ya Pak Aris ya, bahwa Monggo Mas Adit. ya, yang ingin saya sampaikan tadi pada siang hari ini, mungkin untuk rekan-rekan saat ini kan melihatnya adalah bahwa website itu sesuatu hal yang cukup kompleks. Ya. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah jangan takut untuk memulai memiliki sebuah website, karena banyak pilihan, banyak cara untuk memulai memulai memiliki website. Jadi nggak perlu takut, tidak perlu merasa kerepotan untuk memiliki atau memulai memiliki sebuah website. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah seperti itu. Meskipun memang kita ketahui bersama bahwa mungkin sekarang sosial media sudah sedemikian mendominasi ya, tapi saya berpikir adalah website itu memang menjadi sebuah kalau saya melihatnya adalah menjadi sebuah brand yang memang harus dimiliki, terlebih kalau kita bicara masalah ke dunia bisnis ya. Karena representasi website ini benar-benar bisa mewakili sebuah brand. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ke rekan-rekan. Banyak kok cara memiliki website yang dengan harga yang cukup terjangkau, bahkan yang gratis pun juga ada. Oke, betul Pak Adit, terima kasih banyak. Nah, teman-teman Pak Adit sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan website dan beberapa poin penting tadi yang telah disampaikan. Kenapa sih kita harus punya website? Nah, teman-teman saat ini sudah punya website hampir semuanya ya, saya katakan hampir semua, dan kami ucapkan terima kasih Pak Adit pada teman-teman dari Citra Host yang telah berkenan dan mau memberikan kami salah satu alat untuk mendukung perkuliahan sehingga teman-teman mahasiswa ini nanti untuk studi kasusnya benar-benar real world business. Memang beberapa mahasiswa terkendala Pak Adit terkait registrasi domain karena satu ada yang pernah mendapatkan kode voucher yang hasil kerja sama kita bersama, dan beberapa yang lain memang ada kesalahan prosedural yaitu tidak memasukkan kode voucher. Nah itu. Tapi itu tidak masalah, tapi overall dari teman-teman 90% ini sudah berhasil melakukan instalasi website, dan semoga hal-hal strategis tadi yang disampaikan Pak Adit bisa menjadi performance index-nya teman-teman mahasiswa untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas, karena memang website benar apa yang diaturkan Pak Aditya tadi bahwa strategis, karena itu citra perusahaan, alamat usaha dan lain sebagainya, karena itu jadi konsep dasarnya, dan
Mohon mahasiswa kemudian memahami secara konteks konseptual di dunia digital adalah website ini sebagai perusahaannya, tempat kemudian untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosialnya itu di sosial media untuk mendukung transaksinya di dalam layanan optimal kepada pelanggan bisa melalui marketplace. Akan tetapi di semua channel itu tentu saja pasti menambahkan URL, nama PT-nya apa, websitenya apa. Pada umumnya seperti itu ya Pak Adit ya. Tapi di dunia industri juga lebih strategik lagi. Jadi kenapa kemudian kita di beberapa pertemuan sebelumnya website ini menjadi salah satu landasan utama, dan kemudian hari ini saya menghadirkan Pak Adit untuk menguatkan betapa pentingnya kemudian kita memiliki website untuk mendukung strategi jualan online lah kalau istilah anak-anak muda sekarang Pak Adit. Nah, dan diamini Citra Host dengan kita diberi sponsor lah untuk domain dan hosting, dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Adit, sudah banyak dibantu kami dan teman-teman. Monggo teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan nggak? Monggo silakan aja. Mungkin sedikit menyambung apa yang disampaikan Pak Aris tadi, bahwa kami memang dari PT Citra Web Digital Multi Solusi sangat concern sekali ya untuk membantu dunia pendidikan, terutama agar mungkin rekan-rekan mahasiswa ini juga sudah memiliki materi atau pengalaman lebih memadai untuk menghadapi ya perkembangan teknologi seperti sekarang. Sepertinya sudah ada yang bertanya ini Pak. Nggih, Mas Iqbal. Mohon izin bertanya Pak Adit, terkait e-marketplace atau e-commerce dengan website lebih kompetitif dan potensial yang mana? Oke, baik. Mungkin langsung saya jawab ya. Monggo. Ya, baik. Kalau kita bicara marketplace ya atau e-commerce, marketplace dengan website, pada prinsipnya kalau kita bicara bahwa ya, mungkin Iqbal di sini atau Mas Iqbal di sini adalah sebagai pemilik produk ya, pemilik jasa tertentu. Mungkin pertanyaannya adalah, saya lebih efektif yang mana ya? Maksudnya lebih potensial yang mana ya? Daripada saya bikin website ya, atau saya nggak usah bikin website, saya nggak punya website, saya cukup taruh produk atau jasa saya di marketplace. Kurang lebih seperti itu ya Pak Aris ya, mungkin pertanyaannya ya. Jadi, kalau saya bilang masalah kompetitif atau potensial yang mana, kalau saya melihatnya adalah saat ini memang kalau kita bicara bahwa sudah punya produk, sudah taruh saja ke marketplace yang mungkin secara brand mungkin sudah cukup lebih besar. Mungkin memang benar bahwa mungkin kita langsung bisa direct bertemu dengan konsumen ya, dibanding kita membuat website. Tapi jangan salah kalau boleh saya bilang. Kalau saya bilang lebih potensial yang mana? Potensial dalam konteks jangka waktu yang panjang, lebih potensial di website. Kenapa saya bilang seperti ini? Tidak jarang ya orang beranggapan bahwa dengan memasang produk di marketplace saya akan memiliki sebuah jaminan pengunjungnya yang sudah cukup banyak, sudah cukup jelas, dan produk saya akan dengan lebih mudah terjual. Sekilas memang terlihat bahwa memang di marketplace memang lebih menjanjikan. Saya tidak menyalahkan hal tersebut ya. Ya kan? Kalau saya melihat adalah bahwa di marketplace ini ibarat kata sebuah mall, sebuah toko, ya kan? Ya, bahwa ini orang akan banyak melihat di situ, ya kan? Kalau kita bicara bahwa persaingan atau direct langsung, persaingan kita cukup banyak sekali. Tapi kalau kita bicara masalah website, ya kan? Website ini akan dengan mudah kalau seandainya memang kita kelola dengan baik, itu akan mudah terdeteksi dengan mesin pencari, ya kan? Ya kan? Nah, sedangkan kalau kita bicara masalah marketplace, ya, marketplace pun juga ditata kontennya sedemikian rupa, didukung dengan ads yang cukup luar biasa, branding yang cukup luar biasa. Itu juga saya bilang bahwa ya itu memang potensial juga, tapi persaingannya pun juga cukup kompleks di marketplace. Sejauh mana pertanyaan yang ingin saya sampaikan tadi adalah
produk atau jasa yang Anda miliki cukup outstanding dibandingkan produk atau jasa yang tersedia di marketplace. Ya kan? Misalnya nih, saya bicara, saya jual minuman ringan, ya kan? Minuman ringan ini, minuman kemasan ini, saya jual. Ini lebih cepat laku mana ya? Kalau saya jual di marketplace atau dibandingkan saya jual produk ini dengan website. Bicara masalah potensial, keduanya potensial. Tapi kalau kita bicara bahwa produk ini saya pajang di marketplace, kalau kita mau fair, sejauh mana sih ini produk ini benar-benar memiliki value yang lebih dibandingkan produk-produk yang mungkin serupa yang ada di marketplace. Kan seperti itu. Sedangkan kalau kita bilang masalah kita orang datang ke marketplace, ya, orang biasanya mungkin akan lebih melihat adalah dari sisi dalam tanda petik habitnya adalah diskonnya, ya, dibandingkan benar-benar value dari produk. Seperti itu. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, belum lagi dengan persaingan boleh dikatakan merchant yang begitu banyak, begitu kompleks, yang begitu beragamnya yang ada di marketplace. Sepersekian detik mungkin boleh saya bilang, sama-sama mungkin minuman kemasan, action daripada pengunjung marketplace sendiri untuk memilih produk Anda, itu persentasenya boleh dikatakan tidak terlalu besar, belum tentu juga menjanjikan. Belum lagi kalau kita boleh lihat, terkadang kita juga sering mendengar ada beberapa kasus-kasus yang dimana yang tanda petik pelayanan dari mungkin merchant yang tergabung dalam marketplace itu sendiri itu juga kurang bagus, sehingga mungkin ada sedikit yang tidak recommended, misalnya tidak bisa menjanjikan. Berbeda kalau misalkan saya boleh bilang bahwa Anda membuat sebuah website, Anda merepresentasikan bisnis Anda, kemudian Anda bisa di situ merepresentasikan bisnis Anda, produk Anda akan dituntut memiliki sebuah responsibility yang kuat karena Anda bicara masalah brand Anda. Anda dituntut memiliki tanggung jawab yang cukup kuat untuk melayani orang yang datang ke website Anda, berkomunikasi langsung dengan Anda. Tapi kalau kita bicara masalah potensial, sama-sama potensial. Tapi kalau kita bicara bahwa kita bicara potensialnya dari sisi kepercayaan brand, ya, saya kok masih memegang website ya, menjadi sebuah lebih potensial dibandingkan marketplace. Itu sih mungkin jawaban dari saya. Mungkin Pak Aris bisa menambahkan. Oh ya, baik Mas Adit. Yang jelas kalau saya tambahnya cuman sedikit sih. Kalau website itu kan orientasinya dulu awalnya adalah di mesin pencari, karena memang orang mencari informasi itu pada umumnya melalui mesin pencari. Benar-benar yang informasi yang istilahnya orang benar-benar nggak tahu nih. Misalnya saya selalu mencontohkan Sondir ya, karena Sondir itu istilah di dalam dunia sipil yang cenderung segmented sekali dan tidak banyak orang tahu. Ketika orang pertama kali mendengar kata itu pasti mesin pencari. Pada saat kita topiknya mesin pencari itu kemudian yang diindeks adalah website. Sedangkan marketplace itu kan juga website. Sedangkan kemudian kalau saat ini trennya kan marketplace kan sudah menjadi ekosistem baru. Artinya pasar tersendiri. Akan tetapi marketplace itu website gitu. Saya penekanannya kembali ke sana. Marketplace itu website. Hanya saja memang marketplace saat ini dengan iklan artis-artis Koreanya itu Pak Adit itu kemudian membuat pasar mereka ini kemudian bagusnya adalah banyak orang direct langsung ke marketplace tersebut dengan berbagai promo dan lain sebagainya. Tetapi lebih esensial dari itu, marketplace tersebut juga website. Itu sih menurut saya Pak tambahannya. Jadi untuk melengkapi saja. Ya, baik. Oke, ini ada pertanyaan kedua Pak Aris dari. Ini sama Mbak Rizky Putri. Izin bertanya Pak Adit, apakah jasa penyedia layanan domain dan hosting itu juga mengcover dan mengurusi traffic kunjungan website Pak?
Dan apakah ada suatu garansi tertentu jika website yang kita sewa sedikit pengunjungnya? Terima kasih. Wah, teknis sekali. Monggo Pak Adit. Ya. Oh, saya suka nih pertanyaan yang seperti ini. Kalau kita bicara masalah garansi, kalau bicara teksnya adalah jasa penyedia domain hosting, mungkin lingkupnya adalah kita hanya akan memberikan layanan yang berkaitan dengan domain dan hosting. Tapi kalau kita bicara masalah mengurusi traffic kunjungan website, mungkin saya boleh bicara bahwa yang dimaksud Mbak Rizky di sini adalah mungkin Mbak Rizky menggunakan layanannya tidak hanya domain dan hosting, tapi mungkin menggunakan layanannya adalah ads ya. Ya, jadi di sini Anda akan menggunakan layanan ads ya. Anda bisa tidak ke penyedia jasa layanan domain hosting, tapi Anda bisa langsung ke web developer. Kalau di sini siang ini saya mewakili brand Citra Host, tapi sebetulnya kami juga punya brand Citra Web Digital Message Solution ini adalah kami juga perusahaan web developer, di mana kami pun juga bisa melayani untuk masalah traffic kunjungan website. Kemudian di sini layanannya nanti Mbak Rizky menggunakan layanan ads, di mana pada saat kita menggunakan layanan ads itu kita akan bicara banyak parameter targetnya ya. Kita akan mengulas banyak sekali jadi produk yang akan dipromotkan ya. Karena kalau kita bicara masalah traffic ini kita harus bicara dulu produknya apa, targetnya siapa ya kan. Kemudian selain itu kalau kita bicara masalah produknya apa ini sebetulnya value-nya apa nih yang menjadi daya tariknya apa nih. Sehingga nanti pada saat kita bicara masalah target, ini targetnya ini apakah benar sesuai dengan yang dari produknya. Kemudian kita juga harus bisa melihat masalah kompetitor. Karena kalau kita masalah traffic ini kan kita harus memenangkan persaingan. Kalau saya boleh bilang. Traffic kunjungan website ini berarti kita harus bisa memenangkan persaingan agar kita bisa membuat orang lebih tertarik berkunjung ke website itu. Caranya apa? Entah mungkin kita memilih target yang tepat, kemudian kita juga memilih kata kunci ya. Karena kalau kita bicara masalah tadi Pak Aris bilang bahwa semua orang mencari melalui Google ya. Nah, kata kunci yang digunakan itu seefektif apa sih agar bisa mengangkat brand kita. Nah, apakah kata kunci itu juga telah digunakan oleh para pesaing-pesaing kita? Nah, itu yang harus dilihat parameternya ya. Jadi kalau kita bicara masalah penyedia layanan domain dan hosting ini memang hanya khusus di domainnya saja, registrasi nama domainnya. Mbak Rizky mau pakai domain apa, mau pakai domain yang populer atau mau pakai yang domain yang identifikasinya, identitas negara, kemudian hostingnya itu mau pakai yang seperti apa. Yang tadi saya sampaikan, mau share yang hosting atau yang VPS. Nah, kalau kita bicara masalah mengcover traffic pengunjung ya, ini berarti ini websitenya harus jadi dulu ya, kemudian nanti baru nih kita bicara masalah traffic kunjungannya mau seperti apa, targetnya mau seperti apa, target kunjungannya kan begitu. Oke, Pak Adit, ini sebenarnya pertanyaan Mbak Rizky Putri ini akan jadi pembahasan di hari Selasa dan Rabu besok nih Pak Adit. Oke. Ini nanti akan dibahas. Saya juga dengan Pak Adit banyak diskusi terkait dengan hal ini dan traffic sama kunjungan website ini tidak menjadi layanannya penyedia jasa layanan domain dan hosting. Akan tetapi jika ingin mendapatkan hal itu memungkinkan, tapi tidak semua penyedia jasa layanan hosting dan domain ini memiliki jasa tersebut istilahnya. Nah, karena konteksnya domain dan hosting itu adalah kemudian kalau kita ingin punya website maka syaratnya harus punya satu domain dan satu hosting, kemudian itu akan menjadi sebuah website. Nah, kemudian bagaimana strateginya untuk mendapatkan jangkauan pelanggan lebih luas melalui mesin pencari gitu misalnya, salah satu studi kasusnya nanti akan kita bahas hari besok ya teman-teman. Jadi di luar materi hari ini. Nah, saya kira cukup pertanyaan dari teman-teman semua.
karena sesi juga sudah injury time ini dan saya rasa penting Pak kita foto bersama nanti Pak. Tapi sebelum itu kami dari Sivitas Akademika Unjani Yogyakarta dari program studi Sistem Informasi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Citra Host melalui Bapak Aditya Prakoso dan Pak Ronald Rifandi ini kebetulan diam-diam ternyata mengikuti kegiatan kita. Matur nuwun Pak Ronald dan Pak Adit telah memberikan sponsorship kepada kami di mata kuliah Koordinasi Teknologi yaitu domain dan hosting secara gratis kepada 92 mahasiswa di ini dan di satu prodi lain yang memang memohon dukungan. Dan sukses selalu untuk Citra Host dan Citra Web. Semoga kerjasama ini tidak berhenti di sini dan semoga di lain kesempatan kita bisa bekerja bersama lebih lanjut Pak Adit dan Pak Ronald. Ya, Pak Ronald ini direktur saya, bapak saya. Mungkin Pak Ronald ada yang mau disampaikan di akhir ini Pak. Silakan. Monggo Pak Ronald berkenan menyampaikan kesan pesan untuk mahasiswa Pak mungkin. Pak Ronald silakan. Monggo Pak Ronald berkenan untuk menyampaikan kesan dan pesan kepada anak-anak mahasiswa Pak. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nggak mengira saya ditembak juga akhirnya. Tadinya cuma sekedar mau melihat aja, ya kan. Oke, buat adik-adik semua, terlebih mahasiswa dari Unjani Yogyakarta. Ya, dari Unjani Yogyakarta. Ya, maksud kami di sini juga untuk memberikan materi di dunia industri kaitannya. Ini menunjukkan bahwa peluang usaha itu banyak sekali, ya. Di sini kaitannya berhubungan dengan mata kuliahnya Pak Aris, ya, yang mana juga ada kaitannya dengan website, sehingga kami selalu support akan yang berhubungan dengan pendidikan anak-anak, itu. Jadi adik-adik di sini dengan kami support untuk domain dan hosting, kaitannya agar supaya adik-adik di sini bisa mempraktekkan langsung, ya, praktek langsung apa itu domain, bagaimana itu daftarnya, begitu pula dengan hosting. Walaupun nantinya hosting itu akan banyak sekali tipenya ya, tapi di sini kita berikan yang simpel dulu aja, simpel dulu agar supaya adik-adik bisa paham secara dasar, basicnya. Itu aja. Semoga apa yang kami berikan bersama Pak Arif dapat bermanfaat buat adik-adik semuanya. Itu aja dari kami. Terima kasih banyak Pak Ronald Rifandi. Ya. Terima kasih banyak. Pak Aris, terima kasih juga buat rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Ya, sekali lagi terima kasih dan semoga apa yang sudah kerjasama yang sudah terjalin selama ini bisa berlanjut. Sukses selalu untuk rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, sukses juga untuk Pak Aris. Siap-siap. Terima kasih Mas Adit. Tepuk tangan dong untuk untuk Pak Adit dan Pak Ronald. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama. Saya mohon teman-teman mahasiswa videonya dinyalakan untuk kemudian kita melakukan sesi foto bersama. Monggo, saya tunggu teman-teman untuk on kamera. Silahkan. Mohon dibantu nggih Pak Karisma untuk capture. Yuk. View-nya saya rubah galeri. Oke. Nah, yuk. Saya tunggu sebentar lagi. Nah, ini buat kenang-kenangan kita. Yuk, 1, 2, 3. Yuk, sekali lagi. 1,
1, 2, 3. Ya, terakhir. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Pak Aditya, Pak Ronald. Ya. Monggo silakan kalau berkenan untuk undur diri. Teman-teman mahasiswa, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah banyak mahasiswa yang hadir, walaupun awalnya 18, sekarang tinggal 51. Karena saya yakin masing-masing juga ada kendala koneksi. Tapi tidak apa-apa, nanti teman-teman bisa selanjutnya untuk lihat atau nonton di YouTube bagi yang terkendala koneksi di channelnya Sistem Informasi Unjaya. Mohon berkenan untuk like dan komen. Dan jangan lupa yang belum absen silahkan absen. Dan terima kasih. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.